dibahas. Cuma maksud saya kitabnya itu Aswaja, pengajarannya bahasa Jawa Ponorogo gitu ya, di situ dijelaskan oleh Asif itu ya, oleh Bupati Lebak itu gitu. Artinya kalau itu misalnya bicara tentang keaswajaan, artinya ada titik-titik yang posisinya dia secara genealogi punya hubungan kuat. Waktu itu saya mencari tahu kenapa Ki Samun minta dimakamkan, Ki Samun sebagai tokoh NU Serang minta dimakamkan tidak di Alheria Cilegon, tetapi di Bengras, di samping makam gurunya gitu ya. Di Anyer ya? Di Anyer, di situ. Nah itu yang jujur saya 45 sampai tahun 50-an tidak banyak data yang saya dapat ya. Di sini ada data-data dari Andri, ya dari Andri ada data-data yang menurut saya sangat kokoh, sangat kuat. Memang tinggal banyak elaborasi dengan data-data tambahan seperti itu. Kemudian saya tertarik dengan pemilu 55, ya pemilu 55. Karena saya juga baca tesisnya seorang sejarawan dari Belgia yang dia ngambil kasus Cikoneng Anyer. Sama NU itu nomor 3 terbesar. Dia ngambil kasus di desa Cikoneng itu gitu ya. Cikoneng nomor 3. Ya, nomor 3 gitu. Artinya kalau kita dapat data-data Cikoneng itu di mana ya? Di Anyer. Di Anyer. Artinya kalau dapat data-data yang 55 ini kan nggak mungkin orang serta-merta langsung itu apa namanya, kalau tidak ada apa namanya agent, tidak ada agent. Nah di sini disebutkan agentnya Kabir ya, Kabir yang petir. Itulah mengapa Gus Dur kan sowan ke sana kan, dan sampai sekarang lapangan bolanya disebut lapangan bola Gus Dur karena Gus Dur terbang naik helikopter. Muridnya ada saya Mas Ari kan murid. Iya, dan Kabir inilah yang merekrut para alumni pesantren Salafi untuk menjadi guru, mengisi kekosongan guru agama se-provinsi Banten. Nah ini saya tertarik nih, Ki Kabir. Artinya Ki Kabir ini yang aku Gus Dur. Iya gitu ya. Artinya kalau misalnya Ki Kabir dia ada banyak muridnya juga dari Tangerang gitu ya. Ini juga bisa dielaborasi. Artinya saya tidak tahu persis apakah ada komunikasi antara Ki Kabir dengan ulama generasi sebelumnya, misalnya Ki Samun, Ki Mas Abdurrahman. Ki Kabir kan pernah jadi udana di sana. Yang pasti katanya Ki Kabir itu sering naik dokar ke Caringin Labuan, gitu. Caringin Labuan si Asnawi itu besannya ini siapa? Tadi yang saya sebut bukan, iya Mama Hotib itu menantunya, tapi itu yang Abu Yarmin Cibuntu. Iya. Abu Yarmin Cibuntu itu ya, itu besana gitu. Saya sendiri belum mampu menjawab bagaimana Kongres 38 ini dampaknya terhadap perkembangan NU di Banten ya, karena belum ada satu disertasi pun menjawab tentang itu. Dan menurut saya ini salah satu untuk bisa mengisi kekosongan ya, buku ini untuk bisa mengisi kekosongan ya itu ya, karena rata-rata orang menghindari menyusun disertasi tentang 38 termasuk Muhammadiyah karena memang berat di data. Bukan hanya di data, even saya pun merasakan di sini itu di PCN Guru Tangerang sendiri, cara pandang para kiai terhadap MA-nya beda. Oh, Marlar. Iya. Jadi bilang ada pro kon gitu loh. Nah, ada ya pro kon itu kan kalau bahasa petangnya ada yang suka, ada yang tidak kayak gitu ya. Sehingga ini mempengaruhi subjektivitas pandangannya. Sehingga kami mencoba cari cara aman, kami kan mengentertain para beliau ini dalam menampilkan karya. Sebenarnya sih yang kita usulkan untuk membuat museum NU itu mungkin bisa untuk
menetralisir. Biarlah orang masuk ke museum itu, lalu dia baca, dia lihat, nanti dia simpulkan sendiri. Karena di ruang akademis pun ketika uji promosi doktor, itu nggak selesai. Ini bilang, Malu ini separatis. Yang lain bilang Malu ini otentik. Wah, itu kan makanya itu kan tafsir terhadap 38 gitu. Iya. Bahasa tentang 38 ini setengah agak plus dan bisa diterima ketika udah FPD. Kalau sendiri gitu, saya belajar, Makanya saya posisi mengusulkan kalau misalnya PCN lu Tangerang nih berani, udah bikin museum di sini aja. Ya. Gitu. Artinya ke pemerintah ini kenapa? Karena itu kalau nggak dibuat, Sayang. 38 itu posisi masuk elektrifikasi pesantren pertama di Hindia Belanda gara-gara itu. Kemudian juga diskusi tentang modernisasi pesantren itu ditajuk orang-orang saat itu. Itu artinya orang memandang, ini ada perhelatan besar, lalu tokohnya moderat, inklusif. Mas Abdurrahman, Intol Yasin itu kan dia alumni sekolah Belanda, Pak. Intol Yasin itu baru mualaf itu setelah pensiun. Sebelumnya dia birokrat, kemudian juga punya standing penjajah gitu ya. Tapi kita kan Mas Abdurrahman ini jadi NU gini. Saya tahu persis karena saya nulis bagaimana Intol Yasin itu dulunya dia sekolah HIS, berbahasa Belanda, orang cerdas. Ingrat. Begitu dia masuk, ya itu dia jadi. Nah sama dengan di Al-Heri juga ada Pak satu yang ke Belanda namanya Abdul Aziz. Tadinya dia nama bukan nama Arab, Abdul Aziz itu nama mualaf. Sama, makanya saya tertarik itu. Sekitar 38 ini harus bener-bener. Sama, beliau namanya Ibnu Sina, jadi apa Sina? Saya agak berhipotesa Ya. bahwa Tangerang ini NU-nya nggak kuat-kuat amat, tapi bukan nol. Nah, tapi Tangerang ini adalah daerah yang diperebutkan. Semua punya, sehingga diri sebagai sebuah hipotesa, kami buat hipotesa bahwa ada egoisme orang Tangerang, masa kuota berorganisasi yang lainnya. Ya. Apakah itu bisa diterima dalam sudut pandang Prof? Jadi begini, saya melihat Tangerang itu kan kalau sudut pandang saya karena saya mengumpulkan data tentang Kesultanan Banten, diakui atau tidak, Tangerang itu satu kabupaten dari Kesultanan Banten. Pendirinya orang pada bilang itu dia ya kolonel, dia juga bupati, namanya Arya Senapati. Dia kolonel, artinya brigadir jenderal lah. Tunduknya Kesultanan Tirtayasa saat perang, tapi saat sipil dia bupati, saat damai. Dan itu terbentuk tuh. Terus, tapi di bawah Sutadilaga, di bawah POC, Tangerang itu tidak lagi jadi bagian Kesultanan Banten. Dia tunduknya ke Betawi. Dan dalam kearsipan pun Tangerang itu susah cari data Tangerang di Banten. Tangerang itu nyari datanya di arsip daerah Jakarta. Jadi pula alasannya kenapa wakil-wakil tentara itu selalu dari Jakarta, dari orang Jakarta. Iya. Nah, makanya saya bilang ini sebenarnya rentan opini dan interpretasi. Gitu. Untung aja nih Kang siapa namanya Irfan. Itu gitu. Objektif kalau enggak, artinya kalau afiliasi sentrumnya ke Al-Heriyah dan Matul Anwar berarti 38 itu menjadi titik ini. Tapi kalau misalnya itu bukan jadi titik berangkat, ya cari titik berangkat yang lain. Oleh tokoh-tokoh yang ya misalnya non Banten. Nah, makanya saya bicaranya di sini data. Dan memang dalam periodisasi itu sampai 14 bulan saya baru menemukan Arya Senapati, kemudian Arya Wangsakara. Ternyata semua Itu sejaman Senapati. Artinya Senapati lebih senior sedikit. Purna Pahir lalu Arya Wangsakara tuh belakangan. Artinya
bagian dari Kesultanan Banten. Itu artinya sampai ke Jasinga kan. Nah, ketika misalnya ini di sini saya lihat memang ditarik-tarik sampai ke Kesultanan Banten di sini. Luar biasa gitu ya. Ditarik-tarik. Iya, ke Kesultanan Banten. Memang ada setelah 1684 itu Belanda dengan secara sistematis memisahkan daerah ini supaya seolah-olah secara kultural bukan bagian dari tetapi kan semua orang udah sepakat, jangankan Tangerang, Jawa Barat aja ini kata peneliti ya, kata Merle, kata peneliti sejarah bahwa masalah spiritualitas dan intelektualitas agama Jawa Barat itu bergurunya ke Banten gitu ya, apalagi Tangerang. Nah, saya tentu saja itu kan terlalu garis besar ya. Lebih baik kita bicara yang partikular-partikularnya kita gali nih. Saya tertarik tadi ke Haji Junaidi. Bahkan udah ada data-data agak detailnya di sini gitu ya. Iya. Ini yang menarik adalah kalau tadi Prof menyampaikan bahwa di 38 itu starting point, Junaidi itu mewakili Tangerang di 33. Kemana itu? Pertama, Iya sama kan ini juga ya. Sabun juga sama ya ke Pekalongan ya. saya tidak tahu. Justru di sini ada saya lihat 3 kali. Iya, saya nggak sampai saya nggak. Iya. Walaupun nulis kan nggak semua hal. Tapi kira-kira yang menjadi atensi itu kan saya domelin sama para yai ini kalau waktu terlalu banyak akan orang luar Tangerang. Tapi kan itu sesuatu yang nggak bisa dielakkan. Saya sudut pandangnya sebenarnya tidak untuk dipuji atau tidak untuk dikritik, hanya untuk tampilkan data gitu. Jadi data itu sebanyak-banyaknya, kalau mau misalnya diberi interpretasi, kira-kira nanti didamaikan dalam misalnya oleh editornya lalu akhir, saya silahkan monggo saja. Saya bicara hanya ini datanya berarti Junaidi, kemudian Ada yang menarik lagi. Iya. Menarik lagi. Mungkin ini sebagai hadis. Bos kita itu kan di Bandung, PWNU. Banten pun saat 26 sampai itu, kemudian 38, 30 berapa gitu, Batavia dia lagi di Bandung. Dia jadi setingkat provinsi juga. Nah gitu ada itu apa itu Belanda bikin aturan itu. Sehingga ini yang menarik pada babakan itu Tangerang selalu ada, tapi orangnya orang Betawi terus. Beberapa kali itu orang Jakarta terus. Terus menarik lagi di PWNU Jawa Barat nggak ada cabang Tangerang itu. Yang ada Serang, kemudian Pandeglang sama Lebak. Gimana zaman? Kan itu ada Batavia kali ya. cabang-cabangnya. Nah, saya menduga dianggap masuk Batavia atau bagaimana. Kalau masalah administrasi memang Tangerang tuh dia setingkat asisten residen. Dia masuknya gabungnya ke Batavia, lalu Afdeling Tangerang. Makanya secara administrasi surat menyurat pasti dia di berkasnya tuh nginduk ke berkas Batavia. Makanya meskipun begitu menurut saya ya udah kita kejar apa yang terjadi di Tangerang terkait gerakan atau haroka organisasi ini gitu. Seperti itu. Saya menduga enggak sekecil enggak sesepi yang saya duga gitu. Tahun 38 itu di Tangerang ya. Artinya ada utusan. Kalau orang ngutus berarti kan dia diundang. Kalau dia diundang berarti kan ada data. Ada data di pengundang. Saya nggak begitu. Hipotesa saya bukan begitu. Faktanya daftar siapa yang hadir di Pandeglang itu ada dari bukunya BRIN itu. Memang bukan data primer, tapi lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Nah, kami kan bukan sejarawan beneran kan. Nah, bukan itu. Jadi tiga orang yang disebutkan itu karena Hong diyakini oleh para cucu-cucu beliau. Nah, itu berangkat dengan narasi-narasi tadi. Tahu undangannya nggak ada, suatu undangannya nggak. Terus berikutnya lagi
siapa yang mewakili siapa nggak ada disebutkan. Kan tidak selalu satu kabupaten itu atau satu cabang selalu hadir setiap muktamar, kan tidak selalu. Ya, oke. Terus berikutnya beliau ini hadir kenapa? Logika saya mengatakan sekarang ini hanya interpretasi. Ya Abdul Manan itu adalah muridnya, ngajinya di sana dulu. Nah, tapi dia CS sama Ya Muhammad sama Abuya Adani. Bayangan saya, kalau di sana berkumpul seluruh ulama Nusantara, minus Hasyim Asy'ari, tapi tetap aja kan keren. Siapa anak muda yang nggak kepingin ke sana saat itu? Dimana kalau dari sini ke Pandeglang pada masa itu naik lokal aja nyampe. Iya. Terus 3 orang ini kan orang kaya pada masanya. Nah, kira-kira begitu. Terus di banyak literasi, setiap kali ada kejadian berantem, ada orang Tangerang ini lebih pada, kan ciri orang Tangerang saudara. Tukar nyupongi lah. Nah, itu untuk ngasih beras, ngasih apa. Nah, itu tersebutkan bahwa Tangerang itu seperti itu. Karena siapapun yang hadir di muktamar itu namanya muktamirin. Besok kalau jenengan datang ke muktamar Lombok, ya namanya muktamirin, dapat undangan apa tidak pun. Iya. Nah, maka saya berhipotesa begitu dong. Iya. Alhamdulillah. Romliar. Ya, tapi Kayak waktu ke Lampung kan. Romliar. Dia di Romli kemarin. Saya Ramli Lampung sampai ke dekat tenda. Romliar. Setengah 12 sudah dapat kabar. Jadi kalau Tangerang juga, gitu, Tangerang itu memang dipisahkan itu dari kulturnya. Balaraja ke sana itu dianggap Banten, Balaraja ke sini dianggap Betawi, karena bahasanya menggunakan bahasa Betawi. Banten itu batasnya adalah Cisadane. Cisadane ke sini adalah Banten. Iya, kalau itu mah. Iya, kalau itu ya. Tapi kalau bicara masalah sosiokultural geografis itu dari bahasa. Tangerang kota itu masih Betawi kan. Nah, dari daerah mulai diputus ke Cikupa Balaraja itu sudah. Oke, kalau menurut saya sudah ada titik terang ya, Pak Tofi Abdul Manan, Ki Junaidi, Ki Marzuki ya. Terus siapa lagi satu lagi itu? Kita elaborasi nih, kita tambahkan data-datanya. Ini berjalan terus, artinya sampai jadi buku. Pasti kan dibuka edisi revisi kan? Oh iya. Artinya kalau ditakdirkan ada kesempatan mengumpulkan data ke Leiden kemana, nanti kita pasok supaya data-data itu ditambahkan. Sambil kalau diterima usulannya, ya tadi untuk bahan diorama. Artinya bahan untuk tadi di frame, ditempel, ketika orang masuk gedung ini, ini foto 33, ini foto 38, Ada yang senang dengan baca ini karena lebih lengkap, ada yang cukup ya istilahnya ngelihat gitu kayak kita di museum gitu.